Pendahuluan. Tempering merupakan tahapan lanjutan perlakuan panas yang dilakukan dengan memanaskan kembali baja yang telah dikeraskan. Proses berlangsung pada suhu dan durasi tertentu untuk menurunkan tegangan sisa serta menurunkan sebagian sifat ulet dan tangguh material. Pemulihan sifat tersebut dihasilkan dengan cara mengurangi sebagian kekerasan dan kekuatan yang diperoleh dari proses pengerasan sebelumnya. Pengaruh temperatur dalam proses tempering signifikan terhadap pemulihan sifat ulet baja. Maka pengetahuan mengenai suhu yang harus diaplikasikan sangat penting untuk merancang baja dengan sifat mekanis tertentu. Transformasi sifat-sifat ini berawal dari perubahan struktur mikro material akibat tempering yang selanjutnya mengubah perilaku mekanis baja. Kenapa tempering perlu dilakukan? Hasil quenching menghasilkan martensit. Martensit memiliki kekerasan sangat tinggi tetapi bersifat getas. Terjadi tegangan sisa internal yang besar, karbon terperangkap dalam kisi kristal, struktur tidak stabil, beresiko retak, distorsi, dan kegagalan dini jika langsung digunakan. Hubungan tempering dan quenching. Quenching dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama mengubah autensit menjadi martensit, kemudian kekerasan sangat tinggi, dan tegangan sisa dan kerapuhan tinggi. Kemudian tempering, yang pertama memodifikasi martensit hasil quenching, menurunkan tegangan sisa, dan mengatur keseimbangan dan ketangguhan. Berikut ada susunannya yang dimulai dari autensit, quenching, martensit, dan tempering. Selanjutnya karakteristik baja. Dibagi menjadi 2, yaitu mikrostruktur baja sebelum tempering. Yang pertama struktur dominan, martensit. Yang kedua martensit memiliki kisi-kisi BCT atau body center tetragonal. Kemudian karbon terperangkap dalam kisi kristal dan tegangan sisa internal sangat tinggi. Karakteristik utama. Yang pertama kekerasan sangat tinggi, keuletan sangat rendah, struktur metastabil, dan sensitif terhadap beban kejut dan fatigue. Karakteristik baja contohnya ada pada gambar. Mekanisme proses tempering. 1. Temperatur 150 hingga 250 derajat Celcius. Strength relief stack. Pada suhu rendah, atom karbon mulai bergerak keluar dari BCT martensit tetapi belum membentuk cemented besar. Yang terjadi, tegangan sisa internal turun drastis, terbentuknya epsilon karbida yang sangat halus. Struktur masih keras tetapi tidak lagi ekstrim getas. Digunakan ketika kekerasan harus dipertahankan, resiko retak harus dikurangi. 2. Temperatur 250 hingga 350 derajat Celcius. Stabilizer strike. Di tahap ini, retainer austenite yang tertinggal dari quenching berubah menjadi struktur yang lebih stabil beneath temperate struktur. Dimensi komponen menjadi lebih stabil, ketangguhan meningkat nyata. 3. Temperatur 350 sampai dengan 650 derajat Celcius. Softening and thaw-mid stack. Difusi karbon semakin aktif. Karbon membentuk cemented Fe3C. Precipitate membesar, coarsening. Martensit berubah menjadi temperate martensit stabil. Konsekuensinya, kekerasan turun, keuletan dan ketangguhan naik signifikan. Perubahan sifat mekanik akibat tempering. Pengaruh tempering terhadap sifat mekanik baja yaitu kekerasan menurun seiring peningkatan suhu tempering. Keuletan dan ketangguhan meningkat akibat berkurangnya kerapuhan martensit. Tegangan sisi berkurang signifikan. Stabilitas dimensi meningkat. Terjadi trade-off antara kekerasan dan ketangguhan. Parameter yang memengaruhi proses tempering. Parameter utama tempering. Suhu tempering. Parameter paling dominan. Menentukan tingkat kekerasan dan keuletan akhir baja. Waktu penahanan atau holding time. Mempengaruhi derajat difusi karbon dan kestabilan mikrostruktur. Komposisi baja.
Kandungan karbon dan unsur paduan memengaruhi respon tempering. Ukuran dan geometri komponen mempengaruhi keseragaman temperatur dan distribusi sifat mekanik. Pengaruh unsur paduan terhadap proses tempering. Peran unsur paduan dalam tempering baja. 1. Karbon meningkatkan kekerasan martensit dan mempengaruhi tingkat penurunan kekerasan saat tempering. 2. Kromium memperlambat difusi karbon, meningkatkan hardenability dan ketahanan pelunakan. 3. Molybdenum mengurangi resiko temper embrittlement dan meningkatkan ketangguhan pada suhu temper tinggi. 4. Vanadium membentuk karbida halus yang meningkatkan kekuatan dan ketahanan aus. 5. Nikel meningkatkan keuletan dan ketangguhan tanpa menurunkan kekerasan secara signifikan. Aplikasi komponen yang mengalami tempering. Komponen baja yang wajib ditempering. 1. Gear seperti spur, helical, dan bevel memerlukan kekerasan permukaan tinggi dan inti yang ulet untuk menahan beban kontak dan kelelahan. 2. Pores dan shaft mesin membutuhkan kombinasi kekuatan, ketangguhan, dan ketahanan fatigo. 3. Pegas coil dan leaf spring memerlukan elastisitas tinggi dan ketahanan terhadap beban siklik. 4. Tool steel seperti pahat, disc, dan punch memerlukan kekerasan tinggi dengan ketangguhan cukup untuk mencegah chipping. 5. Baut kekuatan tinggi grade 10,9 atau 12,9 membutuhkan kekuatan tarik tinggi dengan keuletan minimum yang aman. Risiko kegagalan akibat tempering yang tidak tepat, yaitu 1. Retak getas terjadi jika baja tidak atau kurang ditempering setelah quenching. 2. Temper embrittlement penurunan ketangguhan pada rentang suhu 375 derajat Celcius sampai 575 derajat Celcius. 3. Overtempering kekerasan dan kekuatan turun akibat suhu atau waktu temper berlebihan. 4. Undertempering tegangan sisa masih tinggi, material tetap rapuh. 5. Distorsi dan ketidakstabilan dimensi akibat transformasi mikrostruktur yang tidak sempurna. 6. Kegagalan fatigo dini umur pakai komponen jauh di bawah desain.